Alhamdulillah. Allahumma sholli. Di Kedingan tak pati kan yang belakangnya bilasnya itu. Oh ya, yang itu aja ingat banget. Ya Allah. Ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana ukhrana bi yadi du'a wal qabul wa tamam bi salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin wa dinina syekhina ahbab. Allah yunawwiru qulubana wa nudatu qala afaf al maut ala din Muhammadan rahim. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Amin. Juz 13 surat Yusuf ayat 68. Surat Yusuf juz 13 ayat 68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum Abu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء
وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kisah Nabi Yusuf yang menjadi pelajaran yang sangat manfaat bagi kita, ya. Kisah-kisah Nabi Rasul diceritakan itu untuk dijadikan pelajaran. Yaitu Nabi Yusuf ceritanya panjang, ya. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil, orang itu kalau akan dijadikan orang yang mulia Allah pasti diuji dengan ujian-ujian yang berat. Tapi karena orang ini memang alamat derajat pasti kuat gitu. Diuji apapun sabar. Ridho itu apa? Ya, tanda orang dicintai oleh Allah akan diangkat derajatnya. Termasuk Nabi Yusuf ini, ya. Ya, jadi sejak kecil sudah ada cobaan, diganggu, ya, oleh saudara-saudaranya sendiri, ya. Sampai dimasukkan ke dalam sumur, ditinggal, sampai dijual jadi budak, sampai di penjara, tidak salah, ya, sampai pada akhirnya orang karena Nabi Yusuf sabar maka diangkat oleh Allah jadi raja, di samping jadi nabi jadi raja. Ya. Nah, di antara kisahnya pada saat zamannya Nabi Yusuf berkuasa memiliki kekayaan, zaman itu terjadi paceklik. Maka ya ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk datang kepada raja itu Nabi Yusuf, dan tidak tahu bahwa yang menjadi raja itu anaknya. Yang menjadi raja itu saudara-saudara sendiri. Jadi rupanya ada raja yang baik yang ngasihnya bantuan kalau orang butuh bahan makanan diberi dengan sempurna. Akhirnya nyuruh anaknya. Setelah datang 11 saudaranya Nabi Yusuf, ya. Jadi 12 zaman Nabi Yusuf, tapi waktu itu yang diperintah oleh ayahnya 10. Yang saudara seibu dengan Nabi Yusuf, Bunyamin namanya, tidak diajak karena pengalaman dulu Nabi Yusuf diajak pergi ternyata dibuang ke sumur. Takut jangan-jangan saudaranya yang satu ini akan dibully seperti itu. Ya, maka ya, tidak diperbolehkan diajak, biar 10 aja. Setelah datang 10 anak-anaknya Nabi Yakub, ya, yang menjadi saudaranya Nabi Yusuf itu datang, ya, ke raja itu disambut sama sekali. 10 saudaranya tidak nyangka bahwa itu yang jadi raja saudaranya, karena mereka yakin sudah mati, sudah dibuang ke sumur, sudah berapa tahun tidak ada kabarnya, ya, mungkin puluhan tahun, ya, mungkin puluhan tahun sampai jadi raja. Ya, jadi setelah jadi raja Nabi Yusuf tahu bahwa itu sudah Nabi, mereka tidak tahu, ya, karena mereka yakin bahwa Nabi Yusuf sudah mati. Setelah datang disambut luar biasa, ya, dikasih hidangan, dikasih tempat menginap, ya. Setelah itu terus disiapkan bahan makanan di kendaraan untanya masing-masing. Setelah itu pesan Nabi Yusuf, kalian nanti ditanya, sampean ini punya saudara berapa, ya? Anaknya siapa? Anaknya Nabi Yakub. Ayah kami sudah tua jadi nabi, ya. Ya, saudaramu berapa? 12 suruh, ya, cuma yang satu itu hilang, ya, katanya. Padahal itu Nabi Yusuf dimakan serigala, gitu. Ya. Nabi Yusuf ya tertawa sama dalam hatinya, gitu. Oh iya ya, loh mana saudaramu yang satu? Ya, oh yang satu ini karena saudara seibu sama yang hilang itu namanya Yusuf dulu yang hilang, maka ayah kami keberatan gitu loh, takut terjadi seperti yang menimpa Yusuf dulu, ya. Akhirnya ya nanti kalau datang lagi ya suruh datang, ya, ajak
nanti saya kasih bantuan double gitu apa? Ya. Kalau enggak, nanti saya enggak kasih bantuan. Akhirnya setelah pulang merayu ayahnya, Bah. Ya, Bah, ini raja baik, Bah. Sampai uang yang dibuat beli itu dikembalikan oleh Nabi, diletakkan pada barang. Jadi setelah di rumah itu, kok begitu baik raja ini ya? Kita beli uangnya dikembalikan. Akhirnya merayu ayahnya, Bah, begitu baik Pak raja, kita sambut luar biasa. Terus raja pesen suruh ngajak adik kita yang satu ini, Bu, yang disuruh ngajak juga, Pak. Nanti akan dikasih tambahan karena satu muatan unta lagi. Kalau tidak diajak, kata raja, tidak akan dibantu lagi, Pak. Akhirnya ya walhasil ya, walaupun keberatan sangat ya Nabi Yusuf karena ingat apa yang terjadi dulu pada apa saudaranya, tapi karena ya begitu maksa anak-anaknya, terus minta bukti. Buktinya apa? Nanti kalian harus bersumpah, berjanji akan mengembalikan. Iya ya. Walhasil setelah apa sepakat mau berangkat, dipesan sama ayahnya, nanti ya kalau apa sampai ke kota Mesir jangan masuk satu pintu. Jadi pintu kota Mesir itu katanya ada apa? Pintu kerajaannya ada 4. Karena ada yang jaga, semua ada yang jaga gitu. Jangan sampai ada kecurigaan dan jangan sampai terkena ain. Ain itu apa? Pandangan mata orang yang jahat. Nanti bisa menjadikan orang mati ya. Banyak orang kena ain, semacam sihir itu, semacam sihir ya. Itu ada hadisnya. Al-ainu haqqun. Maka Nabi Yakub mengatakan jangan masuk di satu pintu ya, pisah ya, di beberapa pintu gitu. Ya, karena anak-anaknya Nabi Yakub itu ganteng-ganteng, kuakah gitu loh. Takut ada kejuran terus apa? Orang biasanya kan hasud apa? Langsung diganggu itu apa? Kena pandangan mata orang jahat bisa jadi sebab kematian. Ya, apalagi yang ya saudaranya apa? Nabi Yusuf yang Bunyamin itu apa? Ya, satu ibu ganteng ya, gagah. Akhirnya betul gitu loh, apa? Tapi kata Nabi Yakub, karena beliau Nabi ya, tahu ya, ya kita hanya sekedar ikhtiar, tapi kita tidak bisa menolak takdir. Kalau takdirnya Allah terjadi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini pelajaran. Samping orang itu percaya apapun yang terjadi takdir, tapi tetap harus ada usaha, hati-hati ya, cari siasat dan berdoa kepada Allah, karena doa itu bisa menolak bala. Ya, itu walhasil kata Nabi Yakub ya, tapi keputusannya ada pada Allah. Kita usaha hati-hati ya, Allah apa memutuskan terjadi ya. Jadi sebelumnya sudah siap Nabi Yakub ya, sudah siap dipesan untuk menjaga anaknya, terus jangan masuk ke satu pintu. Tapi beliau ya, sudah siap, tapi kita tidak bisa menolak takdir ya. Kita hanya apa ikhtiar apa, kalau Allah memutuskan ya saya tidak bisa berbuat apa-apa sudah ya. Ya, orang harus begitu ya dalam segala hal, sehingga kapan terjadi tidak sesuai dengan keinginannya siap ya, sehingga orang sabar itu yang mentakdirkan Allah. Kalau Allah mentakdirkan ditolak oleh sak dunya orang, jangan sampai terjadi, tapi Allah mentakdirkan terjadi gitu ya. Tapi ya kita dianjurkan doa itu manfaat, minimal berkat doa sungguh-sungguh, kalaupun terjadi itu menjadikan orang sabar itu. Atau kalau doanya itu kuat, bisa menolak bala kata Nabi ya. Doa itu bisa menolak bala. Nah, walhasil terus Nabi Yakub tawakal sudah ya, saya tawakal pasrah kepada Allah, karena yang menguasai segala sesuatu hanya Allah. Saya hanya ikhtiar ya, menyarankan supaya selamat, tapi apa yang terjadi saya pasrah kepada Allah ya. Sekarang ayatnya ini, berangkat walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, katanya, dan tatkala mereka, yaitu anaknya anak Nabi Yakub 11 berarti sama Bunyamin ya, berangkat masuk dari arah yang dia telah diperintahkan oleh ayahnya ya. Jadi memang benar-benar dilaksanakan ini pesan ayahnya, masuk bukan dari satu arah. Tapi kata Allah, maka nayuni anhum minallahi min syai' ya.
Jadi usaha ya yang dilakukan sesuai dengan saran ayat ini tidak bisa manfaat, tidak bisa menolak dari mereka ya, untuk lepas dari takdir Allah sedikit pun. Tapi walaupun demikian tetap wajib ikhtiar namanya ya. Walaupun kalau sudah takdir pasti terjadi, tapi tetap harus apa? Ya, makanya orang hidup ini harus apa? Mengamalkan syariat juga hakikat. Hakikat itu apapun sudah tercatat. Tapi syariatnya ya harus hati-hati, seperti sakit. Itu apa? Takdir Allah. Bukan berarti kalau takdir Allah apa? Sudah hati-hati makan apapun dimakan, bukan begitu. Tetap hati-hati, jaga. Mungkin apa? Ya, kalau sudah hati-hati kok terjadi sakit, ya sudah takdir sama Allah, pasti ada hikmahnya begitu. Orang pergi ya, terjadi kecelakaan, itu takdir. Kalau sudah takdirnya hati-hati walaupun terjadi gitu. Tapi tetap harus hati-hati ya. Ya, tidak ugal-ugalan, hati-hati, bawa helm dan sebagainya. Terus apa? Doa ya itu. Tapi kalau sudah takdir terjadi, tapi berkat doa itu diringankan oleh Allah atau ditolak ya. Sudah. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha, kecuali hanya suatu hajat atau keinginan dalam diri Nabi Yakub yang telah dia tetapkan, hanya keinginan, tapi tidak bisa menolak takdir. Padahal itu Nabi Yakub ya, ingin supaya tidak ya, artinya anaknya yang satu ini jangan sampai apa hilang juga gitu loh. Jangan sampai tidak kembali kepada ayahnya. Sudah diusahakan demikian, tapi ternyata tetap anaknya yang satu di eman-eman ini, sudah dulu yang satu yang paling dicintai Nabi Yusuf apa hilang. Terus tadi yang satu apa Bunyamin, ternyata setelah kembali apa tidak kembali juga gitu loh ya. Nah ini katanya ya hanya tidak bisa menolak takdir ya, hanya itu keinginan ayahnya itu Nabi Yakub saja. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu Nabi Yakub ladzu ilmin, sungguh mempunyai pengetahuan lima alamnahu, karena apa yang kami ajarkan kepada Nabi Rasul itu orang yang paling alim ya, paling mengetahui karena diajari langsung oleh Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi kalau Nabi yang bersabda apapun itu kita harus yakin kebenarannya, karena Nabi bersabda atau mengucapkan sesuatu itu bukan atas dasar nafsu, tapi dibimbing oleh wahyu Allah. Apapun yang diucapkan, dipesankan Nabi, apa yang dilakukan itu mengandung kebenaran mutlak. Tidak boleh orang ragu-ragu terhadap sabda Nabi atau apa firman Allah ya. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu, kurang percaya. Kadang-kadang akan firman Allah, akan apa yang disabdakan oleh Nabi. Kembali walhasil setelah apa ketemu raja itu ya, walamma dakhalu ala Yusufa, dan tatkala mereka itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 11 jumlahnya orang itu masuk kepada Nabi Yusuf, yaitu raja Mesir waktu itu, awa ilahi akhahu, maka Nabi Yusuf menempatkan bersamanya saat makan menginap dengan saudaranya Bunyamin. Ini yang diinginkan oleh Nabi Yusuf ya, karena lama ya pisah dengan saudaranya yang seibu, yang paling baik akhlaknya itu apa ya, Nabi Yusuf dan Bunyamin sama-sama anak, ayahnya satu tapi beda ibu, beda. Itu pelajaran. Makanya Nabi pesan ya, cari ya pilihlah wanita, walaupun mungkin karena cantik, karena kaya, tapi fadfar bidzatiddin, pilih yang kuat agama, taribat yadak ya, pasti kuat. Umumnya anak itu pasti mengikuti ibu, karena yang ngandung ibu, yang nyusoni ibu, yang merawat ibu ya. Kalau ibunya solehah, umumnya anaknya apa? Solehah ya, walaupun mungkin bapaknya kurang, tapi kalau ibunya solehah itu umumnya apa? Anaknya baik. Kebalikannya, walaupun anaknya, orang tuanya, ayahnya alim, tapi ibunya kurang solehah, biasanya anaknya kurang berhasil ya. Ini banyak kisah-kisah ya, banyak. Kenapa Kan'an anaknya Nabi Nuh ya, kenapa? Padahal ayahnya Nabi tapi kafir ya, karena ibunya. Tapi sekali lagi kita harus sopan ketika
mempelajari sejarah Nabi bukan karena Nabi Nuh itu salah pilih jodoh, bukan karena tidak bisa. Ini pelajaran, contoh untuk jadi contoh bahwa kalau Nabi itu tidak mungkin salah pilih jodoh karena perintah Allah, cuma untuk dijadikan contoh. Begitu Nabi Lut ya, istrinya ya tidak dukung dakwahnya ya. Termasuk sama-sama anaknya Nabi Yakub 12, yang 2 satu ibu, yang 10 beda ibu. Yang 10 ini kurang baik akhlaknya, yang 2 sangat baik. Ini pelajarannya. Orang walaupun harus berusaha menjadikan dirinya soleh baik, tapi terutama milih jodoh harus milih yang soleh, karena itu yang paling dekat dengan anak ya, yang ngandung ya. Makanya banyak itu ya keajaiban, kadang-kadang anak itu lahir ya umur 7 tahun sudah hafal Quran. Sekarang umur 10 tahun ya, karena ibunya selalu baca Quran, selalu baca zikir gitu seperti itu ya. Sudah. Nah, ketika masuk ya katanya sudah, ini saudara kita yang sampean suruh ngajak itu, yang ini. Oh, alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, sampean baik ya, nuruti keinginan saya. Kami akan melaksanakan janji kepada kalian, kami akan memberi bantuan yang lebih dari ini. Akhirnya dia kasih hidangan. Ya, ini dua-dua ya. Ya, istilahnya kursi meja dua-dua gitu. Ya, silakan kalian akhirnya ya, masing-masing cari pasangan sendiri dua-dua, sedangkan Bunyamin sendiri nangis gitu. Bunyamin nangis, aduh saya sendiri karena andaikan dulu saudara saya Yusuf itu ada ya, pasti saya akan bersama Yusuf gitu. Padahal Nabi Yusuf yang jadi raja itu. Akhirnya Nabi Yusuf tahu bahwa saudara yang satu Bunyamin nangis gitu loh. Ya, ngomong sama, kalian kan sudah ada gandengannya semua ya, dua-dua. Ini kasihan. Saya yang barengi. Jadi tidak nyangka, padahal yang diinginkan Nabi Yusuf ya begitu itu. Tapi mereka tidak nyangka bahwa itu saudaranya. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, ya kalian sudah ada gandengannya, seakan dewe, aku sing barengi ya. Makan bersama Nabi Yusuf ya. Terus ketika malam hari ya, kalian satu kamar 2 orang ya, 2 orang. Mungkin kasurnya 2 orang. Akhirnya kata Nabi Yusuf, wis ya sampai sama siapa? Sama ini. Terus akhirnya ini ya, kasihan ini sendiri ya, tidak ada barengi. Saya ya yang barengi di kamar ya, tidur sama saya. Ya, Nabi Yusuf kepingin ya melampiaskan kangennya dengan adiknya ya. Mereka tidak nyangka bahwa itu Nabi Yusuf ini. Akhirnya setelah masuk kamar malam itu dirangkul ya awakmu iki sapa ya, dulurmu sing sapa kula enggak ada dulur biyen Yusuf tepak biyen ilang sik cilik, langsung dirangkul, aku iki Yusuf dulurmu awakmu setelah ngomong-ngomong sudah asik itu ya mene aku nggawe siasat ya, ojo kaget supaya awakmu, aku sadar bapak itu mungkin keberatan ninggalmu, cuma aku kepingin awakmu ya kari kayak gini, tapi gak mungkin lek moro tak kokon kari, gak mungkin, tapi nggawe lakon aku supaya awakmu ya akhirnya bapak nerimo keputusan iki. Awakmu ojo kaget ya, mene mari barang-barang ya dilebokno, disiapno, engko awakmu dituduh nyolong ya. Awakmu kok dituduh nyolong ya. Ya, awakmu aja kaget misal ngono. Supaya awakmu tetep karo aku kene. Akhirnya siap gitu loh. Sudah siap tapi ndak memberitahu sama saudara-saudaranya. Walhasil setelah disambut, disediakan kamar, dikasih makan hidangan yang luar biasa, sedangkan si Bunyamin sendirian dibarengi Nabi Yusuf, makan bermalam dibarengi raja gitu, dibarengi raja. Akhirnya setelah sudah disiapkan barang-barang, sudah disiapkan iki barangnya milik ini barangnya milik ini, barang ini.
Akhirnya setelah disiapkan ya di atas unta, ya si pegawainya raja ini bukannya suruh sing iki albokno ya, ada barang berharganya raja gitu. Barang berharganya dari emas gitu apa, itu disuruh masukkan di karungnya Bunyamin. Lebokno ya, lebokno iki. Ya sudah dikasih tahu ya. Nanti apa? Ya setelah sudah siap semua sudah ya. Ya sudah jangan apa? Berangkat sampai no salam apa? Salamku nang bapakmu yo. Ya. Akhirnya setelah berangkat ada yang manggil, anu pandek kembali iki barangnya rojo no singkari iki. Gitu apa? Jadi benar-benar siasat ndak nyangka apa? Ndak apa? Setelah disuruh berangkat tahu-tahu ada yang manggil, sepurane bali omne ana barang raja sing anu iki sing hilang iki. Jangan-jangan kalian nanti yang nyuri gitu loh. Jangan-jangan kalian nyuri nih. Kata Sunan, kita ini tidak akan datang berbuat, kami tahu raja begitu baik, masa saya mau nyuri barang aja. Duh, siapa tidak ada orang lain gitu loh. Ya, katanya apa? Tidak mungkin kita ini mencuri gitu loh. Kita tidak mungkin berbuat kerusakan. Akhirnya kalau kalian tidak percaya, dicek aja, diperiksa semua. Kata Nabi Yusuf, kalau terjadi nanti ada yang nyuri apa? Nah, Nabi Yusuf tidak mengikuti hukum di kerajaan Mesir waktu itu. Mestinya kalau orang mencuri harus apa? Dipukuli atau disuruh ganti 2 kali lipat. Disuruh tapi Nabi Yusuf ingin tidak dihukum itu, tapi diserahkan. Nabi Yusuf tahu hukumnya di negaranya Nabi Yakub, kalau ada orang mencuri harus dijadikan budak gitu. Nah, yang diinginkan Nabi Yusuf itu gitu loh. Maka tanya, ya kalau ternyata ada yang nyuri apa nanti kalian? Ya menurut hukum di ayah kami, kalau ada mencuri ya dijadikan budak. Yes, kalian yang janji loh ya. Nah, akhirnya diperiksa. Yang nanti yang dihukum ya hanya yang barangnya, raja ada di barangnya itu yang dihukum, yang lain tidak. Oh ya baik. Akhirnya diperiksa satu persatu, mana? Pertama, jadi yang Bunyamin barangnya terakhir gitu loh, supaya tidak terjadi kecurigaan gitu loh. Bukan pertama, barang sambil astagfirullahaladzim, sambil baca istighfar. Aku nuduh ya, nuduh padahal gak ono. Terus yang kedua, ya dibuka, tidak ada astagfirullahaladzim, saya nuduh elek gitu apa? Sampai setelah 10 sudah, iki gak kira nyolong gitu, kata saking halusnya itu. Kata saudaranya, gak bisa, kita harus adil. Gitu apa? Harus adil juga apa? Ya, harus dicek itu. Ya. Jadi supaya tidak ada tidak ada dugaan bahwa itu disengaja oleh raja gitu apa? Nah, jadi yang ini justru iki gak usah iki sebab ya, gak mungkin lah iki nyolong. Kata saudaranya. Itu menunjukkan bahwa saudaranya memang benci sama Bunyamin seperti itu. Katanya, gak bisa, kita harus dicek aja, nanti kalian suudzon terus sama kita, dicek. Akhirnya dibuka, ini ternyata barangnya raja ono ke Bunyamin. Akhirnya diecek. Arek iki podo karo Yusuf biyen, Yusuf nyolongan, podo iki dulure nyolongan. Ya itu. Nabi Yusuf dulu katanya mbah dari itu ada yang nyembah patung itu, buat patung disembah oleh Nabi Yusuf supaya tidak nyembah patung, dicuri, dihancurkan itu, nyuri itu. Mereka tahu itu dia podo karo dulur Yusuf biar nyolong, tahu nyolong begitu ya. Tapi dia Bunyamin sudah dikasih tahu awakmu dilok napa menengai. Akhirnya setelah ya apa iki keputusan nih, ya sesuai dengan tadi janjinya. Pokoknya yang nyuri ya itu yang dijadikan budak, tidak boleh pulang. Nah, itu batin Yusuf ya iki sing tak enteni yang saya inginkan ini bukan hukum saya. Walhasil ya setelah terjadi begitu, kata saudara-saudara minta sama raja, raja ya tolong jangan saja, ini tadi kita sudah janji sama ayah untuk mengembalikan ini, ganti aja di antara kita, gantinya Bunyamin ini siapa pilih supaya jadi budaknya. Kata Nabi, tidak bisa, masa orang tidak salah dihukum.
Yang salah kan ini gitu, Bunyamin. Akhirnya bagaimanapun keberatan, mereka kembali pulang sampai katanya, waduh saya tidak mau ketemu ayah. Ya apa nanti gitu. Ya akhirnya apa? Salah satu saudara, wis ya apa Pak, awak kudu ngomong terang-terangan nang bapak. Ya kembali. Ya ini katanya Isa. Jadi belum kita baca ya. Walamma dakhalu alayya. Tatkala mereka masuk datang kepada Nabi Yusuf, awa ilai, Nabi menempatkan bersamanya saat makan dan menginap akhau saudaranya itu Bunyamin. Qala inni akhuk. Ya setelah tanya si Bunyamin tidak nyangka kalau itu Nabi Yusuf, ternyata apa? Ya Nabi Yusuf mengatakan, ya saya ini saudaramu yang kamu tadi nangis umpomo. Ya ngene iki dulu ku Yusuf yen ono ya enak aku bareng Yusuf. Lho aku iki saudaramu apa? Yusuf. Wala tabtais, maka jangan kau bersedih ya bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah mereka kerjakan. Artinya awakmu kok dibuli, diilokno, dinyek, ojo susahmu. Ya, awakmu kok bareng karo aku, cara kasar gitu. Walamma jahazahum bijazim, maka tatkala Nabi Yusuf menyiapkan, memberikan kepada mereka perbekalan mereka, disiapkan semua apa? Ja'ala siqayata, Nabi Yusuf menjadikan, memasukkan apa? Antum cawan minum dari emas, jadi wadah minumnya raja dari emas ya, atau permata dan permata, jadi emas dihiasi permata yang menjadi miliknya raja gitu. Dimasukkan fi rahli akhihi, di dalam karung tempat barangnya saudaranya itu Bunyamin itu dimasukkan ke situ oleh Nabi Yusuf. Tsumma adzana muadzin, setelah sudah siap di atas unta mau berangkat itu, kemudian menyerulah seorang penyeru ya atas perintah Nabi Yusuf, barangku hilang, tolong celukno ya rombongan mang ya gitu. Rombongan balik gitu. Ayyatul iru, wahai rombongan kafilah, innakum rasalikun, sesungguhnya kalian adalah sungguh para pencuri ya, kalian ternyata pencuri ini, kata pegawainya raja itu. Akhirnya qalu, mereka kafilah itu berkata, wa aqbalu alaihim, sambil mereka menghadap kepada ya, mereka itu yang menuduh tadi itu, yaitu raja dan pegawainya itu yang nuduh. Madza tafqidun, barang apa yang kalian kehilangan? Kalian kehilangan barang apa gitu. Qalu, mereka para penuduh ya, pegawainya raja itu mengatakan, nafqidu su'al malik, kami kehilangan tempat minum ya, atau alat takar. Jadi sekaligus dibuat alat takar, alat nakar apa? Beras itu tapi ya dibuat minum ya, oleh raja. Apa? Kami kehilangan tempat minum atau alat takar raja, milik raja. Terus kata Nabi, kata mereka, waliman ja'a bi imlu ba'ir, dan bagi siapa dia yang datang dengan membawanya, dia akan mendapat makanan seberat itu, seberat unta. Jadi dijanjikan sapa sing iso balekno iki apa? Ya takei bahan makanan seberat unta. Wa ana bihi zaim, dan aku orang yang berseru terhadapnya adalah penjamin. Saya menjamin, ojo khawatir. Pokoknya sapa sing ngembalekno iki tak kei bahan makanan satu muatan unta. Nah, maka mereka yaitu saudara-saudaranya Yusuf itu berkata, kafilah itu berkata, tallahi, demi Allah. Jadi demi Allah itu bisa tallahi, bisa wallahi, bisa wallahi billahi. Tallahi, demi Allah, laqad alimtum, sungguh benar-benar kalian telah mengetahui, maji'na linufsida bil ard, kami ini tidak datang untuk membuat kerusakan di bumi Mesir. Wa ma kunna sarikin, dan bukanlah kami adalah pencuri, kata mereka. Saudaranya bilang, kami ini tidak pernah berbuat kerusakan, kami ini anaknya Nabi. Masa anaknya Nabi berbuat kerusakan? Dan kami tidak mencuri. Nah, kata mereka yang menuduh atas perintahnya Nabi Yusuf, qalu, para penuduh berkata, fama jazauhu in kuntum kadzibin, maka apakah balasan bagi pencuri itu jika kalian bohong bahwa kalian tidak ada yang mencuri? Kalau ternyata di antara kalian ada mencuri, ya apa balasannya? Qalu, ini mengikuti hukum di daerahnya Nabi Yakub. Mereka kafilah itu berkata, jazauhu, balasan baginya, mawujida fi rahlihi,
barang siapa yang ditemukan barang itu di dalam karung atau tempat barangnya, fahuwa jaza'uh, maka dia adalah balasannya, dijadikan budak katanya. Jadi maka Nabi Yusuf tidak langsung kok iki kudu dipukul, kudu di apa? Nah, bukan, tapi diserahkan, karena Nabi Yusuf ingin supaya hukumannya itu dia tetap ya dijadikan bersama raja itu. Kadzalika najzil zalimin, kata saudara-saudaranya, ya demikian itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, nanti dihukum seperti itu. Akhirnya ya dalam keadaan tidak diduga dan menyangka mereka apa? Babata abi awatihim, ya. Lalu Nabi Yusuf mulai memeriksa pada karung-karung mereka, pada saudaranya, para saudaranya itu diperiksa satu persatu. Qabla wi'ayaki, sebelum dia memeriksa karung tempat barang saudaranya itu Bunyamin kari gitu. Yang diperiksa dulu saudaranya yang 10 tadi, satu persatu. Dalam tafsir dikatakan sambil astagfirullahaladzim, aku mang berarti nuduh iki apa? Ya nyuri, ya Allah panjenengan punten Gusti atas suudzon kula. Ya, buka yang satu, tidak ada. Astagfirullahaladzim, begitu apa? Ya Allah ampuni, saya nuduh berarti, apa? Sampai 10 begitu, ya. Itu katanya tsumma stakhraja, kemudian dia mengeluarkan cawan minumnya raja itu dari emas, min wi'a'i akhi, dari karung saudaranya itu Bunyamin. Ternyata pas terakhir itu dibuka lah, iki kok ono ki wadah iki, ono ki karungi Bunyamin. Ya, maka terpaksa akhirnya ya sesuai apa kesepakatan kalian, yang barang bisa, kalau barang yang hilang itu ada di barangnya, berarti orang ini jadi budak kan, ya gitu. Ya walhasil mereka asalnya keberatan, waduh ya apa aja ini, kami sudah janji sama ayah akan mengembalikan, ya apa, tolong selain Bunyamin aja raja ya dipilih sampean apa yang dihukum. Katanya ya tidak bisa, jangan sampai saya ini menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, tapi Bunyamin pura-pura susah gitu, pura-pura, padahal apa? Tahu memang ini siasatnya. Maka kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami membuat suatu strategi untuk Nabi Yusuf. Nabi Rasul itu cerdas. Semua Nabi Rasul dikasih kecerdasan, ya apa, untuk bisa mengalahkan kaumnya. Nabi Ibrahim apa? Bisa melumpuhkan apa Namrud, ya. Ketika diajak debat itu apa? Kata Namrud apa? Ya apa? Ya siapa, kata Namrud, siapa Tuhanmu? Tuhanku yang menciptakan apa? Yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, ya. Kata Namrud, oh saya juga bisa menghidupkan. Ambil 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Kata Nabi Ibrahim, wah kok lucu wong iki apa? Ya gitu, jadi menghidupkan, mematikan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ya untuk membuat lumpuh, jangan sampai bisa apa? Ya, Tuhanku bisa apa? Mengeluarkan matahari dari timur ke barat. Tolong ya, kalau kamu mengaku Tuhan, ya keluarkan matahari bukan dari timur, dari barat ke timur. Ya, langsung bingung apa Namrud itu, ya. Begitu Nabi Yusuf ini dibuat oleh Allah, Allah yang ngasih tahu strategi, sehingga sama sekali mereka tidak nyangka bahwa itu apa? Siasat Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Yusuf ingin tetap berdua-duaan dengan apa? Saudaranya, dan ayahnya nerima gitu loh, karena mereka bersaksi apa? Bunyamin, ya, karena barangnya ada di Bunyamin. Walaupun nanti akan membuat kejutan Nabi Yusuf. Setelah itu nanti ayahnya dan ibunya dan disuruh datang, lah itu langsung ya puncaknya kenikmatan, ya bagi keluarga Nabi Yakub, ya nanti akan dikisahkan pada pelajaran berikutnya. Maka nari ya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah, bukanlah Yusuf ingin menghukum saudaranya dalam peraturan undang-undang Raja Mesir atau pencuri dipukul atau didenda, illa ayyasha Allah, kecuali jika menghendakinya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Narfa'u darajatim man nasya, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki, yaitu Nabi Yusuf diangkat karena sabar diuji. Begitu Bunyamin juga apa? Ya justru dipilih bersama apa?
Ya, raja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap yang punya ilmu pasti ada yang lebih alim. Maka orang tidak boleh sombong, sepinter apapun ya, tetap ada yang lebih alim. Dan ya, yang paling alim adalah Allah. Jangan sampai nyombongi Allah. Jangan sampai disi kersoni Allah. Itu orang harus benar-benar merendah serendah-rendahnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat meningkatkan keimanan kita, ketabahan kita, dan kesabaran kita. Kita bisa mencontoh para Nabi Rasul, mencontoh kesabaran Nabi Ibrahim, mencontoh kesabaran Nabi Yusuf, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.